Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, anak-anak siswa kelas 12 KPI yang saya cintai dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah kita ketemu lagi dalam pembelajaran secara daring, yang mana saya akan melalui video ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran, yang mana mata pelajaran komunikasi. Baik anak-anak sekalian, kita akan saksikan, kita akan menunjukkan slide-nya dulu. Oke, komunikasi di atas kapal. Jadi di atas kapal pun kita harus berkomunikasi. Ya. Jadi kapal khusus yang kita gunakan di sini adalah kapal penangkap ikan. Ini kalau kita lihat gambarnya ini adalah kapal penangkap ikan yang menggunakan alat tangkap kurset. Ya. Jadi display peralatan komunikasi di kapal ini secara elektroniknya. Ya. Ini ada GPS, kemudian ada sonder, suspender, dan ada magnet, ya, ini kompas ini. Ada magnet dan sebagainya, ya. Coba Anda perhatikan gambar di sini. Ini apakah melakukan sebuah komunikasi di atas kapal? Coba perhatikan orang yang berdiri tersebut, apakah dia sedang melakukan komunikasi di atas kapal, dan posisi kapal ini sedang apa? Ya. Kalau kita perhatikan, ya, di gambar ini terdapat bendera-bendera internasional. Jadi yang berdiri ini melakukan komunikasi. Jadi melakukan komunikasi yang mana komunikasi secara visual, bisa saling melihat. Tujuan penggunaan internasional kode of signal, ya, ini sarana komunikasi yang ada hubungannya pertama yaitu tentang keselamatan pelayaran. Yang kedua, kesulitannya dalam berbahasa. Jadi jangan sampai kita ketemu dengan kapal-kapal asing, ya, kapal luar, kemudian kita tidak tahu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris, ya, tapi sebenarnya harus tahu kita mempelajari bahasa Inggris maritim. Jadi ini kegunaannya, ya, sarana komunikasi yang ada hubungannya dengan international kode of signal ini adalah pertama untuk keselamatan pelayaran dalam pelayaran, kedua kesulitan dalam berbahasa. Dasar cara berkomunikasi, ya, dasar cara berkomunikasi ini kita ambil pada buku internasional kode of signal tahun 1969, yaitu For Visual Sound and Radio Communication, episode tahun 2003. Isyarat yang dipergunakan terdiri dari pertama isyarat satu huruf, ya, satu huruf, kemudian isyarat dua huruf, dan isyarat tiga huruf. Buku rujukan kita untuk dalam berkomunikasi yaitu tadi saya katakan adalah International Code of Signal 1969. Jadi modelnya seperti ini. Kemudian ini ada revisinya, revisi tahun 2003. Ya. Isyarat satu huruf dengan pelengkap ini boleh disampaikan dengan sistem persyaratan apapun juga. Ya. Jadi yang pertama ini kalau misalnya kita menggunakan kode A alfa, ya, kode A alfa atau alfa dengan 3 angka itu menyatakan asimut atau baringan. Ya, kemudian C Charlie, ini C. Kalau kita menggunakan kode C dengan 3 angka itu artinya haluan kapal ikan. Kemudian delta, ya, kalau delta dengan 2, 4 atau 6 angka itu menyatakan tanggal. Ya. Kemudian gold dengan 4 atau 5 angka artinya bujur. 2 angka yang terakhir menyatakan menit, sedangkan yang selebihnya menyatakan derajat untuk gol, bujur, kita tulis. Dua angka terakhirnya menyatakan menit, ya. Dua
angka terakhirnya, selebihnya itu menyatakan derajat. Kemudian kilo atau K dengan 1 angka itu artinya saya ingin berkomunikasi dengan Anda dengan menggunakan, ya, jadi tabel pelengkapnya tabel pelengkap 1 tadi, apakah menggunakan isyarat bendera ataukah menggunakan isyarat bunyi atau isyarat cahaya. Kemudian 5 L dengan 4 angka itu menandakan lintang, yang mana lintang itu 2 angka yang pertama menyatakan derajat-derajat, sedangkan 2 angka yang terakhir itu menunjukkan menit-menit. Kemudian kode R, ya. Kode R dengan 1 angka atau lebih itu menyatakan jarak dalam satuan mil. Berapa jarak, misalnya jaraknya berapa dalam satuan mil. Kemudian dengan kode S, ya, dengan 1 angka atau lebih itu itu menunjukkan kecepatan, artinya kecepatan dalam satuan mil per jam. Kemudian T atau Tango dengan 4 angka, ya, itu menyatakan waktu setempat. 2 angka yang pertama menyatakan jam-jam, sedangkan 2 angka selebihnya menyatakan menit-menit. Kemudian P, ya, dengan 1 angka atau lebih itu menunjukkan kecepatan dalam satuan kilometer per jam. Kemudian Z0 dengan 4 angka GMT, yang mana 2 angka pertama menyatakan jam-jam, sedangkan 2 angka yang terakhir menyatakan menit-menit. Jadi itu, ya. Jadi di sini asimut atau baringan bujur, 2 angka yang terakhir menyatakan menit-menit, sedangkan yang selebihnya itu menyatakan derajat. Jadi kalau alfa dengan 3 angka, jadi alfa kalau 3 angka itu menandakan bahwa dia asimut atau baringannya, ya, itu berapa. Kemudian kalau dia jarak itu tadi dengan kode R, ya, dengan 1 angka atau lebih, misalnya jaraknya R20, artinya terbaca itu jaraknya adalah 20 mil per jam. Kemudian tabel I, alat komunikasi. Di sini pertama ada semafor, kita bisa gunakan semafor. Kemudian berisyarat Morse dengan bendera-bendera tangan atau lengan. Kemudian yang ketiga pengeras suara atau mikrofon. Lampu pemberi isyarat Morse menggunakan cahaya, kemudian isyarat-isyarat bunyi, kemudian bendera-bendera kode internasional, radio telegrafi 500 kT per detik, radio teleponi 2182 kT per detik, kemudian radio teleponi VHF saluran 16. Ini alat komunikasi yang terdapat pada tabel 1. Kemudian di tabel 2, kebutuhan kapal. Jadi kebutuhan kapal di sini yang pertama adalah air. Di kode 0 itu dia membutuhkan air. Ya. Kode 1 itu perbekalan. Kode 2 bahan bakar atau minyak bakar. Kode 3 peralatan pompa. Kode 4 alat-alat pemadam api. Kode 5 pertolongan medis. Kode 6 tundaan atau tunda. Kemudian 7 pesawat penyelamat. 8 kapal untuk bersiap-siap. Dan 9 kapal pemecah es. Kemudian di tabel 3 mata angin. 0 arah tidak diketahui atau tenang. Nah, kemudian 1 timur laut, 2 timur, 3 tenggara, 4 selatan, 5 barat daya, 6 barat, 7 barat laut, 8 utara, 9 semua arah atau campur aduk atau berubah-ubah. Kemudian kita lihat di sini bendera internasional. Jadi ini bendera-bendera internasional, ya. Ini bendera huruf dan ini bendera angka. Kemudian bendera bulan pengganti. Kemudian ada bendera jawaban. Jadi mulai dari abjad alfa,
beta sampai dengan O itu ada benderanya. Ini harus Anda ketahui ya, model-model benderanya seperti ini. Kemudian kalau dalam bentuk angka dari 1 sampai dengan 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 ya. Jadi kalau 10 tinggal kita sambungkan ini 1 dengan ini 0 ya. Kemudian ada bendera ular pengganti atau ular-ular balas namanya ya. Membalas, ada modelnya seperti ini. Kemudian bendera jawaban, kalau ingin menjawab ya, naikkan bendera ini. Jumlah bendera, jadi untuk bendera internasional itu berjumlah 26 bendera huruf abjad, jadi sesuai jumlah abjad. Kemudian 10 bendera angka, 3 ular-ular pengganti, dan 1 ular-ular balas. Jadi jumlah satu set daripada bendera internasional itu ada 40 bendera. Macam-macam isyarat bahaya. Pertama, ledakan senjata atau syarat ledak lain yang diledakkan dengan selang waktu kira-kira 1 menit. Ini isyarat bahaya. Bisa kita melihat menembakkan ke atas, ya, senjata atau isyarat ledak lain. Kemudian yang kedua, bunyi terus-menerus mempergunakan alat isyarat kabut, sirine, lonceng. Kemudian yang ketiga, roket atau peluru cahaya yang memberikan warna merah ditembakkan satu persatu dengan selang waktu yang pendek. Kemudian isyarat yang dibuat mempergunakan radio telegrafi atau alat isyarat lainnya yang terdiri dari kelompok ini SOS, ini sandi ya, titik 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 panjang 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 titik titik titik, atau biasa juga pendek 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 panjang 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 pendek pendek pendek. Itu memberikan SOS dalam kode Morse, kode Morse. Isyarat yang dibuat menggunakan radio teleponi terdiri dari kata Mayday. Kalau bahasa Indonesia biasanya memanggil Mayday, Mayday, Mayday. Sampai kita mengulang berapa kali. Kemudian isyarat bahaya dari International Code of Signal dikatakan dengan NC. Ya, jadi kita menggunakan, kalau kita menggunakan dengan syarat signal dengan NC, itu artinya dia menggunakan International Code of Signal. Yang ketujuh, isyarat yang terdiri dari sebuah bendera segi empat dengan di atas atau di bawahnya sebuah bola atau sesuatu yang berbentuk bola. Ini. Kemudian yang kedelapan, nyala api di kapal seperti dari tong ter, tong minyak yang dibakar. Isyaratkan ini, berbahaya. Kemudian cerawat payung atau cerawat tangan yang menunjukkan warna merah atau warna cerah, ya, seperti orange, warna cerah. Isyarat asap memberikan asap berwarna jingga, orange. Ya, ini. Kenapa warna orange? Karena warna orange lah yang bisa tepat kelihatan. Ini terang. Menaik turunkan tangan yang terentang ke tiap sisi secara perlahan-lahan dan berulang-ulang. Jadi menaikkan tangan begini, ya. Antara naik turun tangan terentang ke tiap sisi secara perlahan, seperti ini. Isyarat alarm radio telegrafi, isyarat alarm radio teleponi, isyarat yang dipancarkan oleh radio bisa menunjukkan posisi darurat. Oke, kita lihat contoh isyarat bahaya. Ini red hand flare. Jadi ini menggunakan tembakan ya, red hand flare ini. Jadi apalagi asap merah menggunakan tangan. Jadi kita bisa lihat di sini. Kemudian ini SAR, Search of Resource. Nah, Resource ini transponder radar. Jadi ini bisa menangkap juga ini alatnya. Kemudian SAR, transponder radar, ya. Ini kapal penolong yang dilengkapi dengan alat ini yang secara otomatis akan memancarkan sinyal. Jadi dia akan secara otomatis akan memancarkan sinyal apabila dalam keadaan darurat. Ya. Apabila mendapatkan sinyal interrogate
dari radar yang berada di sekitarnya, kapal SAR pesawat terbang dengan pola khusus posisinya SAR akan terlihat di layar radar. Kemudian contoh fungsi radar, ya, radar pencari SAR. Ini radar pencari SAR biasanya ini namanya telegraf, ya. Telegraf ini dipasang pada ILR-nya. Ini telegraf, ya. Ini kalau dibuang di laut, telegraf akan mengembang. Ini seperti pelampung, ya, ini pelampung, namanya telegraf, dipasang pada ILR-nya. Kemudian pencarian posisi telegraf dengan radar tadi, telegraf sebelumnya ini, ya, kalau kita panjangkan ini, maka yang akan menangkapnya ini, ya. Jadi tampilan radarnya seperti ini menggunakan umum. Jadi kalau misalnya tadi itu memancarkan sinyal, tampilan display radarnya seperti ini, dia akan menangkap seperti ini. Kemudian EPRD, Emergency Position Indication Radio Spectrum. Alat ini memancarkan sinyal melalui Inmarsat atau Pospas Sarsat secara terus-menerus yang dapat menunjukkan identitas kapal dan posisinya. Dapat dioperasikan secara manual maupun otomatis. Jika terapung bebas, misalnya tiba-tiba kapal terbalik sebelum dapat mengirim sinyal. Jadi model EPRD seperti ini. EPRD Emergency Position Indication Radio Record. Ini model EPRD seperti ini. Jadi cara kerja EPRD, perhatikan ini cara kerja daripada EPRD. Ini area 1, A1, area 2, ini area 3. Misalnya ini kapal mengalami kebakaran, maka EPRD yang ada pada kapal ini akan memancarkan sinyal ke pos-pos SAR ini, ya. Ini juga akan memancarkan sinyal sini Inmarsat, kemudian dia juga akan memancarkan sinyal juga, ya, bisa ke kapal-kapal yang terdekat, kemudian ke chase, ya, ini sampai sini, sehingga dia dapat tahu, ya, dapat diketahui bahwa kapal ini dalam keadaan bakar atau dalam keadaan tenggelam. Jadi itu cara kerja daripada EPRD. Jadi ini kapal-kapal yang canggih sudah mempunyai EPRD. Ya. Kan bendera. Kalau bendera jangan bingung, ya. Senyum dong, senyum. Nah, jadi itu tadi pembahasan kita pada hari ini masalah komunikasi di atas kapal. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan kembali, ya. Jadi ini sekedar untuk pengenalan kepada anak-anak sekalian, tentang komunikasi di atas kapal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.